Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Saputri. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester yaitu mata kuliah PPN dan PPNBM. Langsung saja pada soal pertama, yaitu jelaskan menurut pendapat kalian apa yang dimaksud dengan subjek pajak PPN. Sebelum kita memahami apa itu subjek pajak PPN, terlebih dahulu kita harus paham apa itu subjek PPN. Ialah orang pribadi dan badan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melakukan kegiatan penyerahan dan menerima barang atau jasa kena pajak atau BKP atau JKP. Hal ini dapat diartikan bahwa sebenarnya seluruh orang bisa diartikan sebagai subjek PPN atau lebih tepatnya semua orang yang di dalam lingkup wilayah Indonesia itu merupakan subjek PPN. Nah, subjek pajak PPN itu terbagi 6. Yang pertama, pengusaha kena pajak. Yang kedua, hak dan kewajiban PKP. Yang ketiga, pengusaha kecil. Yang keempat, pengusaha tertentu. Yang kelima, pencabutan pengukuhan PKP. Yang keenam, daerah pabean. Pengusaha kena pajak ialah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau dia tuh penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak perusahaan yang berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Nah, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya itu ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Perbedaan hak dan kewajiban pengusaha kena pajak. Hak pengusaha kena pajak itu dibagi dua, yaitu yang satu, pengkreditan pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP. Yang kedua, restitusi atau kompensasi atas kelebihan bayar PPN. Sedangkan kewajiban pengusaha kena pajak itu dibagi 4. Yang pertama, menerbitkan faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Yang kedua, memungut pajak yang terutang. Yang ketiga, menyetorkan PPN yang kurang bayar dengan menggunakan SSP paling lambat pada akhir bulan sebelum melaporkan SPT masa PPN. Yang keempat, melaporkan pemungutan, penyetoran, dan penghitungan pajak ke KPP dengan menggunakan SPT masa PPN paling lambat pada akhir bulan berikut. Yang ketiga, pengusaha kecil sebagai PKP. Sebagai subjek PPN, selanjutnya pengusaha kecil itu tidak termasuk dalam kategori PKP. Namun, jika pengusaha kecil itu dia mau mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka setelah dikukuhkan pengusaha kecil menjadi PKP sepenuhnya dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPNBM yang terutang. Yang keempat, pengusaha tertentu sebagai PKP. Berdasarkan pasal 1 ayat 4 PMK nomor 215 atau PMK 03/2018, yaitu yang berbunyi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa. Namun, dia itu tidak termasuk jasa yang berhubungan dengan pekerjaan bebas pada satu atau lebih tempat kegiatan usaha, yaitu berbeda dengan tempat tinggal wajib pajak. Yang kelima, pencabutan pengukuhan PKP. Pencabutan pengukuhan PKP itu ialah langkah yang diambil manakala status pengusaha kena pajak dia itu merasa tak mampu lagi untuk mampu dipenuhi oleh PKP. Nah, langkah pencabutan pengukuhan PKP-nya itu dilakukan atas permohonan PKP atau dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP langsung. Dia itu merasa bahwa PKP yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PKP.
Yang keenam, daerah pabean. Prinsip destinasi menganut bahwa PPN itu dikenakan terhadap konsumsi di dalam negeri atau dalam istilahnya itu PPN di daerah pabean. Nah, siapapun yang mengkonsumsi BKP atau JKP, dia tuh harus membayar PPN. Bahkan kewajiban tersebut dibebankan pada konsumen di dalam negeri karena dia mempunyai BKP. Nah, soal yang kedua ialah jelaskan beserta dengan pasal dalam Undang-Undang PPN apa saja yang dimaksud dengan objek pajak PPN. Untuk itu kita harus mengetahui apa itu objek pajak PPN. Nah, objek pajak PPN sendiri itu ialah barang dan jasa kena pajak yang terkena pungutan pajak pertambahan nilai. Nah, sejatinya itu kayak semua barang dan jasa merupakan objek PPN. Namun, ada beberapa pertimbangan, baik soal ekonomi maupun sosial. Maka ada beberapa barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, sehingga dia itu tidak termasuk dalam objek PPN. Untuk pasal tarif PPN, yaitu pajak pertambahan nilai, ialah menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7. Yang pertama, tarif PPN pajak pertambahan nilai ialah 10%. Yang kedua, tarif PPN pajak pertambahan nilai sebesar 0%. Itu diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Yang ketiga, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15%. 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Yang ketiga, jelaskan apa saja itu dasar pengenaan pajak PPN dan berikan contohnya. Dasar pengenaan pajak PPN ialah merupakan istilah yang mengacu pada penggunaan nilai tertentu sebagai dasar perhitungan untuk menentukan besaran pajak pertambahan nilai PPN yang harus dipungut. Nah, nilai yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak PPN ini itu tidak hanya dia itu satu macam. Namun sebab pengenaan pungutan PPN tidak bisa dipukul rata antara barang kena pajak, BKP, dan jasa kena pajak. Soal yang keempat ialah jelaskan apa saja DPP, PPN, nilai lain, dan berikan contohnya. Nilai yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak PPN itu dia itu tidak hanya satu macam, sebab pengenaan pungutan PPN tidak bisa dipukul rata antara barang kena pajak, BKP, dan jasa kena pajak. Untuk BKP memiliki lebih dari satu nilai yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak PPN. Demikian juga dengan JKP yang juga tak hanya berlandaskan satu nilai saja, yaitu untuk menentukan dasar pengenaan pajak PPN. Jenis-jenis dasar pengenaan pajak PPN itu terkait dengan dasar pengenaan pajak PPN, tarif pembayaran PPN diatur lewat pasal 7 Undang-Undang PPN dan PPNBM. Yang merinci bahwa tarif PPN adalah sebagai berikut. Dia itu ada 3. Yang pertama, untuk penyerahan dalam negeri tarif PPN sebesar 10%. Yang kedua, untuk ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud serta ekspor JKP dikenakan tarif 0%. Yang ketiga, tarif pajak terkait ekspor dapat berubah minimal sebesar 5% dan maksimal sebesar 15%. Pungutan PPN itu dengan tarif yang ditetapkan didasarkan atas dasar pengenaan pajak PPN yang meliputi 5 nilai. Yang pertama, harga jual, yang kedua, penggantian, yang ketiga, nilai impor, yang keempat, nilai ekspor, yang kelima, nilai lain yang diatur oleh Menteri Keuangan. Soal yang kelima ialah jelaskan menurut bahasa kami apa itu pajak keluaran dan berikan pula contohnya. Pajak keluaran itu sendiri ialah PPN yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak oleh pengusaha atas penyerahan barang atau jasa untuk pihak yang ketiga. Dan sebagai PPN yang dipungut oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli atau konsumen, yaitu selanjutnya dia tuh harus dengan bukti pungutan PPN, maka PKP diharuskan untuk menerbitkan faktur pajak. Nah, dalam faktur pajak tersebut itu tuh tertera besaran PPN yang harus dibayar, berapa yang harus dibayar berdasarkan pihak pembeli kepada PKP penjual. Nah, PPN yang tercantum dalam faktur pajak itulah yang menjadi pajak keluaran bagi PKP yang melakukan penyerahan barang atau
jasa.